Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini senantiasa berada dalam kesehatan, kemudian berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah santri Kopi Pahit, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian, yaitu pengajian fikih menguraikan tentang hukum mengqadha salat yang terluput, baik sengaja atau tidak disengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil mutasil ilal imamil mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Wa yubadiru man marra bi fa'itin wujuban in fata bil udrin fayalzamuhul qada'u fawran. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajarin rahimahullahu ta'ala walladzi yazharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada' ma'adama yahtaju li sarfihi illa ma'adama yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu wa annahu yahrumu alaihi at-tatawwu. Intaha. Bagaimanakah hukumnya tentang sholat yang wajib bagaimanakah hukumnya tentang sholat fardu yang terluput, baik sengaja atau tidak sengaja? Apakah wajib diqadha atau tidak? Perihal sholat yang tertinggal, baik faktor sengaja seperti malas atau tidak disengaja seperti ketiduran atau karena kelupaan, maka kedua-duanya itu wajib diqadha. Ya. Hanya saja nanti sholat yang ditinggalkan dengan sengaja karena malas, maka kewajiban mengqadhanya wajib segera. Contoh, misalkan kita itu sengaja meninggalkan sholat duhur karena malas, kita tidak menunaikan sholat duhur. Datang kepada waktu asar, maka yang duhur tadi wajib diqadha dan wajib disegerakan mengqadhanya. Pengertian wajib disegerakan mengqadhanya itu adalah wajib mendahulukan mengqadha sholat duhur sebelum menunaikan sholat asar tunai, apabila waktu asarnya masih luas. Tapi bagaimana jika sekiranya waktu asarnya pun sudah sempit, sehingga apabila si Zaid itu mendahulukan mengqadha sholat duhur, maka nanti asarnya pun akan habis, tidak sempurna menunaikan sholat asar. Kalau seperti itu, maka wajib mendahulukan sholat asar yang tunai, ya, kemudian baru menunaikan qadha sholat duhur. Kalaupun ditunda, tidak ada dosa bagi si Zaid. Tapi jika sekiranya waktunya masih luas dan dia menunda-nunda kewajiban mendahulukan qadha duhurnya, kalau itu walaupun zuhurnya diqadha, tetap saja dia berdosa. Berdosanya karena sengaja menunda-nunda mengqadha sholat duhur. Ya, jadi dosanya itu adalah menunda-nunda mengqadha sholat duhur. Padahal kewajibannya yalzamuhul qada'u fawran, wajib mengqadha dan wajib segera mengqadhanya. Seperti itu. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Qala Syekhuna
telah berkata guru kami Ahmad bin Hajar, yaitu Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Wallazi azharu, terkait mengqada salat yang ditinggal dengan sengaja itu, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wallazi azharu annahu, wallazi azharu, kaul yang lebih jelas itu maksudnya hadis-hadisnya lebih banyak lah ya, lebih didukung. Annahu, bahwa sesungguhnya hal ihwal yalzamuhu, wajib kepada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sorfu jami zamanihi, wajib mempergunakan seluruh waktunya, lil qodoi, untuk mengqada sholat. Ma'ada ma yahtaju li sorfi, yaitu selain waktu yang ia butuhkan untuk memakai waktu tersebut, bima la budda minhu, dipergunakan untuk sesuatu yang harus ia lakukan. Contohnya seperti waktu yang harus ia lakukan, seperti ia harus membiayai keluarga yang wajib dinafkahi, seperti anak dan istrinya. Dia menunda sholat zuhur yang ditinggalkan karena harus mencari nafkah, mencari biaya untuk anak istri, maka itu boleh ditunda. Atau misalkan ia menunda kewajiban kodonya karena ia harus menunaikan sholat tunai ya, yang waktunya sudah sempit. Contohnya seperti tadi, dia itu harus menunaikan sholat asar yang tunai dan waktunya pun sudah sangat sempit, sehingga kalau dia dahulukan kodonya nanti waktu asarnya pun akan habis, tidak sempat menunaikan sholat asar tunai. Sehingga kalau dia paksakan menunaikan mengqada sholat duhur padahal waktunya sudah sempit, nanti habis waktu, tidak ada kesempatan menunaikan sholat asar yang tunai, bahkan jatuhnya asar pun akan jadi qadha, umpama seperti itu. Nah, kalau seperti itu boleh untuk menunda mengqada sholat zuhurnya. Itu namanya mayahtaju ma la budda minhu. Tapi kalau waktu-waktu senggang, ia wajib harus dipergunakan untuk mengqada sholat ya. Kemudian wa annahu yahrumu alaihi atatawu, bahkan sesungguhnya orang itu yahrumu alaihi, haram hukumnya alaihi, atas orang yang mempunyai kewajiban mengqada sholat atatawu, untuk menunaikan seluruh sholat sunnah. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, orang yang mempunyai kewajiban mengqada sholat, sebelum ia mengqada seluruh sholatnya, diharamkan baginya menunaikan sholat sunnah. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar ini adalah ulama yang hidup pada abad ke-9, karena beliau wafat pada tahun 974. Berarti Imam Ibnu Hajar itu adalah ulama mutaakhirin. Nah, kata-kata sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah menurut ulama mutaakhirin. Kenapa seperti itu? Karena ada perbedaan pendapat ya, arti sunnah menurut ulama mutaakhirin dan ulama mutaqaddimin. Pengertian sunnah menurut ulama mutaqaddimin adalah mayunsyi'u al-insan binafsih, yang kaitannya dengan sholat sunnah mutlak. Jadi menurut ulama mutaqaddimin, yaitu 500 tahun ke atas, orang yang mempunyai qada sholat wajib, haram hukumnya menunaikan sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnah yang lain tidak apa-apa. Ini kata ulama mutaqaddimin. Sedangkan pengertian tatawu menurut ulama mutaakhirin 500 tahun ke bawah ya, adalah mencakup kepada kalimat mustahab, mandub, dan sunnah. Jadi kalau dikatakan mustahab, atau dikatakan sunnah, atau dikatakan mandub, atau dikatakan tatawu, maka itu mutaradifatun bimaknan wahidin ya, kata-kata yang sama, lafaznya beda, tetapi maknanya sama, yaitu satu ya, maksudnya adalah sunnah-sunnah juga. Jadi menurut ulama mutakhirin, orang yang mempunyai kewajiban mengqada sholat sunnah, orang yang mempunyai kewajiban mengqada sholat wajib,
sebelum seluruh sholat wajibnya tadi diqodho, haram baginya menunaikan seluruh sholat sunnah. Mau itu sholat sunnah mutlak, sholat sunnah rawatib, ataupun sholat sunnah taraweh termasuk. Nah, ini biasanya orang yang yang kagak rajin sholat juga, kalau di malam pertama, malam kedua Ramadan mah rame semua itu sholat sunnah taraweh. Padahal bagi orang yang masih mempunyai kewajiban mengqodho, kata ulama mutaakhirin, haram hukumnya menunaikan semua sholat sunnah. Ini ada perbedaan pendapat antara ulama mutaakhirin dengan ulama mutaqaddimin. Maka sikap kita itu ya, yang pertama adalah wajib mempunyai i'tiqad, baik ulama mutaakhirin ataupun ulama mutaqaddimin pendapatnya benar semua. Itu yang pertama. Tetapi ya, ada kaidah yang harus kita utamakan pendapatnya ulama mutaakhirin. Karena kaidah iza ta'arada qaulul mutaqaddimin wa qaulul mutaakhirin fa qaulul mutaakhirin muqaddamun li'anna qaulal mutaakhirin mufassirun li qaulil mutaqaddimin. Apabila terjadi tolak belakang pendapatnya ulama terdahulu dengan ulama yang terkemudian, maka yang harus didahulukan oleh kita adalah pendapatnya ulama mutaakhirin.